Pemirsa, sebelum kita melanjutkan perbincangan, kita akan ikuti informasi mengenai Kejaksaan Agung membentuk tim khusus berisi penyidik pilihan untuk mempelajari berkas perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah pasca penyerahan penanganan perkara dari Kortas Tipikor Polri. Tim sus dibentuk PLT Jampitsus Rudi Margono guna meminimalisasi konflik kepentingan dengan Febri. Publik menanti gebrakan tim khusus bentukan PLT Jampitsus Rudi Margono yang akan melanjutkan penyidikan kasus korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka Jampitsus nonaktif Febri Adriansyah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menjelaskan tim sus berisi penyidik pilihan guna meminimalisasi konflik kepentingan dengan Febri. Tim sus bakal mempelajari seperti apa duduk perkara, barang bukti, serta dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada Febri dan pihak swasta, Don Rito. Adapun pembentukan tim sus dilakukan usai Polri menyerahkan penanganan perkara Febri kepada Kejaksaan. Nanti penyidik di Kejaksaan Agung, kita akan membentuk penyidik khusus nih, karena kan nggak bisa ini, karena kita akan membentuk tim khusus, penyidiknya, kita akan pelajari, seperti apa, duduk perkaranya seperti apa, berdasarkan daripada berita acara pemeriksaan yang sudah ada, berdasarkan barang-barang bukti yang ada, dikaitkan dengan dugaan terhadap tindak pidana yang disangkakan. Nah, ini kita pelajari seperti apa. Kami belum bisa memberikan jawaban bagaimana bentuk seperti apa. Yang jelas dalam hal ini kita tetap berkoordinasi baik dengan penyidik dari Polri yang menangani sebelumnya dan juga untuk menjamin independensi dan juga profesional. Kami pastikan kita akan profesional, kita akan melibatkan juga nanti supervisinya dari KPK. Untuk memastikan netralitas dan independensi, selain disupervisi Komisi Pemberantasan Korupsi, penanganan perkara Febri juga diawasi Panitia Kerja atau Panja Komisi 3 DPR RI. Panja akan melakukan pemantauan mulai dari proses penyidikan hingga persidangan. Dalam kerja kedepannya, Panja ini akan mengawasi secara detail pelaksanaan tugas penegakan hukum, ya, agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ya, hukum ditegakkan, hak si para tersangka. Adapun pengalihan berkas perkara Jampitsus nonaktif Febri Adriansyah dan pihak swasta Don Rito dilakukan, menurut Kepala Kortas Tipikor Polri Irjen Pol Totok Suharyanto, sesuai dengan kesepakatan dan dalam rangka sinergisitas kepolisian dengan kejaksaan. Kita telah sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas yang tadi telah disampaikan oleh PLT Jampitsus. Proses penanganan yang dilakukan oleh Polri, kita telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi, kemudian 2 ahli, termasuk telah melakukan beberapa penggeledahan di beberapa lokasi yang rekan-rekan seluruhnya sudah sejak awal monitor dan mengetahui. Sejauh ini, meski sudah berstatus tersangka, Jampitsus nonaktif Febri Adriansyah belum ditahan. Tim sus bentukan Kejagung itu kini tengah melanjutkan investigasi gabungan 3 kasus, yakni dugaan korupsi tata kelola batubara yang menyebabkan blackout di Sumatera, dugaan korupsi PT Asabri dan Jiwasraya periode 2020-2025, serta dugaan pencucian uang dalam penyelesaian utang PT CBS kepada PT Krakatau Niaga Indonesia. Dalam penggeledahan di 13 titik yang berbeda, mulai dari wilayah Cipete, Jakarta Selatan hingga Sentul, Bogor, penyidik kepolisian telah menyita total uang tunai dalam berbagai mata uang senilai 476 miliar rupiah serta 74 kg emas batangan. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.